Aku lagi nyari hidden gem di Jepang. Dan kali ini aku ketemu satu restoran kecil yang unik banget. Pas masuk, aku kaget. Soalnya tempatnya bikin klaustrofobik. Saking kecil tempatnya, sampai aku jalan itu harus nyodok-nyodok orang di samping. Bayangin aja aku 181 cm dan tempat duduknya sekecil tempat duduk bayi. Depanku persis. Pikirku ini tempat udah gak jelas dan aku sebenarnya udah gak mau video. Gak kuat aku guys, sepi banget di sini. Sampai tiba-tiba makanannya keluar. Wih, baunya ini ajaib. Soalnya bikin aku keinget baunya doi. Belum lagi aku gak pernah lihat salmon sepanjang punya aku ini. Dan pas aku makan salmonnya, aku sampai combo salmon nasinya ini udah bikin aku mind blown. Karena lemaknya tuh bisa lumer semua di lidah. Rasanya lemak guys, gila. Tapi tiba-tiba orangnya nyaranin lagi untuk campur aduk salmon, nasi sama timunnya. Nasi campur salmon belly. Kelihatannya dia ini keturunan Indo. Memang orang Indo ya, gak pernah salah. Jadi sebenarnya mirip nasi goreng Indo. Bedanya cuman harganya 100.000, dagingnya pakai salmon sama nasinya pula. A solid 9 out of 10. Kamu pernah nggak dikirimin durian sama orang random? Jujur tiba-tiba aku kelihatan 3 durian dalam kardus ini di depan rumahku. Tapi daripada dibuang, aku pikir kenapa nggak buka terus coba rasanya. Nah, masalahnya ya, pas aku buka durian pertama, kok kulitnya itu udah jemek-jemek dan warnanya hitam. Ini diracunin sama orang atau kayak mana ini? Sebenarnya pas aku buka, kelihatannya masih enak sih. Warnanya tuh juga kuning-kuning pekat kayak pup bayi. Tapi pas aku bau ya, Kayak baju gak dicuci. tapi aku tahu durian ini satu biji bisa sampai 100.000. Jadi aku tetap cicipin. Aku belajar kalau kamu jangan pernah makan durian hitam. Soalnya rasanya gak enak. Untungnya sih aku akhirnya buka durian yang lain. Dan kali ini kelihatannya bagus sih, kuning-kuning juga. Tapi aku udah trauma makan durian hitam apek. Jadi aku doa dulu. Dan pas makan, enak banget. Kalau kamu nakal dan pernah minum wine, rasanya tuh sebenarnya mirip banget kayak gitu. Tapi bedanya ini wine yang tumbuh di pohon dan gak ada alkoholnya. Halal. Nah, aku tiba-tiba dibilangin kalau ama akungku mau jalan-jalan sama aku lagi. Jadi aku langsung dinginin dan ini reaksi mereka. Gak usah ya untuk aku. Ini kromboloni yang lagi viral. Tapi aku pingin tahu, sebenarnya ini viral memang gara-gara enak atau cuman bojoan? Anehnya itu pas aku sampai kok gak ada orang yang ngantri. Nah, ternyata mbaknya tuh ngomong kalau kita harus ngantri jam 4 dan sekarang masih jam 2. Masuk makan yang ngantri. Belum lagi antriannya tuh ternyata panjang banget. Jadi ngantri total ada 2 jam. Sampai kakiku juga ikut lapar. Nah, memang sih akhirnya aku dibolehin beli. Akhirnya dibiarin masuk aku guys. Tapi ekspektasiku kan beli semua rasa supaya kamu tahu my honest review. Tapi ternyata cuma dikasih 1 box. Itu pun isinya cuma Biscoff sama yang hitam-hitam ini. Ya udah, aku juga udah lapar banget. Jadi langsung aku coba yang Biscoff dulu. Jujur aja ya, pas aku makan, kulitnya itu udah lembek-lembek kayak keropok yang udah di luar seminggu. Dan sebenarnya flavornya not bad. Tapi manisnya itu bikin aku salting. Lumayan tuh. Sebenarnya aku juga gak pernah suka coklat. Tapi mereka gak kasih aku kebebasan untuk milih flavor. So ini kokoku aku langsung cobain juga. Jadi aku lebih prefer frozen biasa. Ya meskipun rempahannya enak, tapi apakah hilang 90.000 dan waktu 2 jam makan keropok melempem coklat worth it? Terlalu worth it kan. Ini kenapa kamu harus punya temen yang bisa masak. Sebelum aku pulang Indo itu berat badanku masih 80 kg kan. Nah setelah 2 bulan aku kan juga harus balik ke Taiwan untuk lanjut studi. Ya aku pikir yuk sekalian timbang berat badan. Di Indo itu aku jujur aja gak terlalu merhatiin apa yang aku makan. Dan aku pikir ya mungkin naik 1-2 kilo lah, no big deal ya kan. Tapi realitanya, setelah aku naik timbangan dan aku lihat layarnya, aku hampir sakit jantung. 87 kg. Gak kerasa di Indo aku ternyata naik 7 kilo selama 2 bulan. Ya aku memang makanannya gorengan semua sih di Indo. Akhirnya aku mutusin untuk diet kecil, jadi banyakin protein, dikitin karbohidratnya. Masalahnya itu di sini ya sama aja, makanannya juga pakai nasi sama mie semua. Kecuali kalau kamu bisa masak sendiri. Dan kalau aku masak sendiri, mungkin Chef Juna itu bisa-bisa datang ke Taiwan terus napok aku. Jadi aku ya bingung, terus mau gimana ini? Nah, aku langsung keinget rumitku itu bisa masak. Hari ini masak apa, Chef? Chicken broccoli with lemon pepper salt. Siap. Hasilnya jujur cukup enak sih untuk masakan rumah. Ya mungkin kurang asin sedikit lah, namanya juga bukan profesional. Aku bisa kasih rating 3,6 dari 10 lah. Follow kalau nggak mau ketinggalan perkembanganku di Taiwan. Ini kenapa aku bisa habis 3 juta cuman sekali makan di Jepang. Sebelum kamu ngomong sombong banget kamu, pasti sebenarnya ini mulai soalnya aku kelihatan gambar daging. Nah ini hari terakhirku di Jepang dan aku belum pernah makan daging ginian. Jadi kesalahanku, aku masuk tanpa mikir. Aku kira tempatnya ya mungkin mahal dikit lah. Tapi pas aku buka menunya, 1 porsi hampir 1 juta. Dan aku makan berlima sama keluarga. Ditambah lagi, ini ternyata Korean barbecue. Dan aku gak suka kimchi. Aku pikir, masa bayar 3 juta cuma untuk makan kimchi, rek? Tapi tiba-tiba pelayannya kasih aku
itu sushi daging mentah. Dan jujur aku pertama-tama lumayan jijik. Tapi aku udah bayar ginjal kananku, jadi aku terpaksa harus makan. Wow, aku gak nyangka. Bayangin aja makan rendang, tapi rendangnya seempuk mentega. Tapi pas aku lagi enak-enak masak, datenglah mimpi burukku, nasi kimchi. Aku sebisanya tutupin rasa kecutnya pakai daging. Dan aku pikir mungkin kali ini harusnya enak ya, soalnya harganya aja 3 juta. Kok gitu? 10 dari 10, tapi sekarang dompetku yang 0 dari 10. Bentar lagi aku sama keluargaku udah berpisah 6 bulan. Jadi hari ini aku mau coba surprisein mereka, bayarin makan malam untuk terakhir kalinya. Masalahnya tempat mana yang cocok ya? Soalnya kalau makan steakhouse kan nggak mungkin. Masa setelah makan aku ngutang ke pemiliknya, malah pikir papaku aku anak gagal. Untungnya tiba-tiba memeku nyuruh aku ke tempat namanya Kopitagram. Memang sih tempatnya estetik ya, tapi tiba-tiba waiternya tuh ngasih aku ini semprotan pisang. Gimana ini? Ternyata cara minumnya itu ya self-explanatory sih, semprotin ke mulutmu. Jujur memang aneh, tapi rasanya itu surprisingly good like a banana, man. Nah, aku pikir makanannya akan datang, tapi masnya malah kasih aku es krim. Jujur memang aneh ya dessert di awal. But man, aku gak ada penyesalan sama sekali setelah makan es Ini krimnya. avocado ternyata. Jadi pas makanannya datang, harusnya kalau makan keluarga kan sharing. Tapi saking enaknya makanannya ya, sebelum aku bisa nyentuh apa-apa, papa mama aku udah habisin dulu. Dan aku cuman disisain minum pisang semprot. Diambil lagi. Belum lagi pas lagi enak-enak makan, tiba-tiba kok ada suara keras dari luar. Aku pikir kan ada demo atau apa gitu ya. Tapi ternyata mereka ini punya live music di dalam cafe. Dan karena kita keluarga gak mau rugi ya. Makan sampai live band guys, gila. Tapi sebelum makanannya selesai, aku langsung surprisein mereka. Masa bayari kabeh. Tumben baik. Ini makanan namanya churros. Tapi meskipun kelihatannya enak, yang kali ini bikin mukaku mengkerut. Jujur aku baru selesai makan malam, tapi perutku belum kenyang. Bikin kayak snack-snack gitu loh guys. Nah, deketku ini kan ada pasar malam. Jadi aku iseng-iseng cari snack yang siapa tahu bisa mengenyangkan gitu kan. Tapi sekarang ini udah hampir jam 10. Aduh, udah banyak yang tutup, Bre. Jadi makanan yang sisa aja tinggal ini. Ayam goreng yang kelihatannya udah dimasak setahun yang lalu. Kan nggak mungkin aku makan itu. Jadi aku jalan terus ke dalam gang. Sampai aku kelihatan orang lagi masak apa ini. Ternyata dia ini lagi masak churros aneh. Dan mereka punya rasa matcha. Wah, jiwa hedonku kan langsung keluar. Jadi tiba-tiba mulutku gerak sendiri untuk order. Memang sih unik ya. Tapi pas aku makan, ternyata temenku ini makan dulu. Terus kok ngomongnya gini. Buat orang biasa pasti kemanisan. Loh, bukannya orang Indo ini suka manis ya? Jadi aku langsung pingin cari tahu sendiri. Ternyata rasa matchanya itu memang tipe-tipe yang pahit. Sampai rasanya tuh kayak kimia gitu loh. Waduh, aku kan orangnya baik. Dan yang pasti nggak mungkin ngasih makanan sisa ke temen. Oke lah, mungkin bohong dikit. Ini aku kasih ke kameraminku. Ini nih ayam goreng yang minyaknya bikin heboh. Saking hitamnya sampai disebutnya minyak oli. Aku lihat ini agak ngeri juga ya, tapi aku tanya penjualnya, katanya minyak ini diganti setiap hari, maksimal 2 hari sekali. Setelah aku perhatiin, semua makanannya ini, sate-sateannya, ayamnya, itu semua warnanya hitam. Pantes aja minyaknya jadi hitam. Ini aku pesen sate-sateannya, sama ayam goreng, sama kol goreng. Memang semuanya warna hitam sih. Sampai kol gorengnya aja tuh pinggirnya hitam banget. Salah, itu minyak hitam dari kecap gak sih? Tuh, aku suka kol goreng jadi ilfil sekarang. Makanya tiap kali kamu makan di jalanan coba nanya masnya dulu. Mas, ini aku makan ayam atau makan kanker gitu kan? Ini aja ada yang komen bilang sehitam dark system muntun. Ada lagi yang ngomong selagi tidak pilih Prabowo gak apa-apa. Tapi ada orang yang reply, gua gak pilih Ganjar. Aduh, sekarang memang lagi hot pemilu gitu ya di Indo. Aku yang di luar aja gak bisa ikut pemilu ini kelihatannya. Pesawatku lagi goyang dangdutan. Jadi daripada gak bisa tidur, aku mau coba tes makanan pesawat. Dari Bali ke Taiwan itu kira-kira 6 jam. Dan jujur mataku sebenarnya udah hampir nutup. Tiba-tiba aku kerasa ada yang gelitiki leherku. Dan ternyata pramugarinya gesek-gesek aku, soalnya dia mau ngasih aku ini. Packagingnya memang cantik, tapi rasanya kayak makan tato buatan lab kimia. Sampai aku harus minta air supaya rasanya hilang dari lidahku. Rasanya kayak air. Akhirnya main course-nya datang. Dan sebenarnya dari roti aja udah harum. Jadi biasa kalau makanan pembuka aja udah enak, makanan yang lain harusnya ikut enak kan. Cheesecake di pesawat. Cuman pas aku buka, kok kayak udah dimasak seminggu yang lalu ya. Pas aku cicipin ikannya, ternyata beneran lebih kering dari mantan. Untungnya sih mereka kasih salad. Dan masuk salad aja bisa gak enak kan, gak mungkin. Tapi aku belajar kalau mungkin-mungkin aja. Soalnya ayamnya amis sampai mataku mau ikut muntah. Ayamnya kan gak fresh. Aku sampai keluarin chicken wingsnya yang aku bungkus. Dan meskipun ini udah 6 jam lalu dan melempem, tapi malah menurutku lebih enak dari semua makanan pesawat. Sampai bule sebelah aku aja ngomong gini, aku baru sembuh dari COVID, tapi masih nggak bisa ngerasain apa-apa. Jadi hari ini aku mau ngembaliin indera perasaku pakai cara yang lumayan aneh. Aku dengar dari temen Taiwanku kalau di sini ada minuman terkenal yang katanya sih bagus untuk kesehatan, bahkan bisa nyegah kanker. Namanya Alishanti. Tapi masalahnya tehnya ini cuma bisa kamu temuin di tengah-tengah hutan Taiwan. Dan jujur, aku udah nyoba segala cara supaya hidungku bisa nafas lagi, tapi semuanya gagal. Dan hidungku masih kayak cewek kalau lagi nangis. Jadi pilihanku sebenarnya cuma satu, naik kereta aneh ini untuk ke tengah-tengah hutan Taiwan. Tapi pas aku nyampe di hutan,
hitam banget. Orangnya cuman bilang gini, kamu ikutin jalurnya aja harusnya sampai kok. Kelihatannya gampang kan? Masalahnya jalanannya itu ada puluhan dan di sini nggak ada signal HP. Gak tahu kemana ini guys. Jadi kalau kamu hilang, kamu bisa hilang selamanya. Jadi aku beraniin diri aja maju ke satu jalur. Tapi setelah 20 menit, kok jalurnya lama-lama jadi rumput. Terus aku malah di mana ini sekarang? Kok malah ada kuburan? Aku sampai panik teriak-teriak. Dan untungnya ada orang yang denger aku dan langsung ngarahin aku ke tempat jualan minuman. Sisi. Sebenarnya tehnya itu bentuknya aneh. Tapi pas aku coba, Jujur aku cuman kerasa pahit.